Adisti Zara. Lama ngilang nih, udah setahun ya kayaknya. Nggak pernah kelihatan lagi. Demokrasi, tapi hanya sedikit yang mengerti maknanya. Gue sering merhatiin lo lagi ngeliatin gue orasi. Betokis. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Cinta dari Timur bercerita tentang Langit ya, seorang mahasiswa di Universitas Jaya Raya apa ya, jaket kuning gitu yang aktivis gitu di sekolahnya, ya suka demo-demo lah, menegakkan keadilan. Di Timur nih? Enggak, di Jakarta, di Jakarta. Melawan ketidakadilan. Settingnya? Settingnya Jakarta. No, waktu? Oh, settingnya tahun 99. Tahun 99 dengan backdrop kerusuhan di Timur, masa-masa itulah ya, masa-masa mau referendum. Oh ya. Nah, terus di universitas yang sama ada Bintang, seorang cewek yang selalu memperhatikan si Langit ini kalau lagi orasi gitu, mungkin auranya keluar gitu ya, dia kayak taksir lah mungkin. Aktivis soalnya. Ketemulah mereka dan kayaknya mudah banget mereka saling jatuh cinta. Easy direstui ibunya Bintang, segala direstui teman-temannya si Langit. Mereka jalan pacaran, nggak ada tantangan berarti. Tapi ternyata si Bintang ini berasal dari Timur keluarganya. Dia sih sudah lahir dan besar di Jakarta ya. Dia nggak ada attachment apa-apa sama Timur. Jadi sebelum dilanjutin ceritanya, waktu 99 itu pertengahan 99 Indonesia Timur tuh masih masuk wilayah Indonesia sampai nanti ada referendum yang vote ya, warganya vote milih tetap di Indonesia atau pisah. Terus nah ternyata efek dari referendum ini, gue nggak tahu apakah ini fakta atau enggak, jadi gue belum melakukan riset. Ada beritanya bahwa pengusaha asal Timur yang ada di Jakarta yang nggak mau pulang ke Timur, asetnya akan disita anyway. Kok gue nggak ngerti deh. Raul Lemos begitu nggak? Anyway, bapaknya Zara sebagai pengusaha Timur pengusaha Timur yang tinggal di Jakarta, dia harus pulang nih. Jadilah si Zara sebagai anaknya, kita sebagai keluarga harus pulang dong, walaupun si Zara menentang. Dia bilang, saya nggak mau pulang ke Timur, saya nggak punya ikatan apa-apa dengan Timur. Saya udah punya pacar di sini, hidup saya di sini, semuanya di sini, saya nggak mau pulang. Walaupun bapaknya maksa. Nah, terus hari terakhir mereka harus berangkat pulang ke Timur. Si Bintang nih udah janjian sama Langit untuk ketemu di satu kafe tempat mereka biasa rendezvous. Hari terakhir untuk memutuskan kita kabur bersama nggak nih. Nah ternyata si Langit nggak datang, nggak muncul. Jadilah mereka ke Timur. Time skip saya 2007, which is 8 tahun setelah itu ya. 8 tahun setelah itu. Terus si Bintang lagi di Bali mabok gitu, nggak sengaja ketemu temennya si Langit. Terus ya ketemu lagi dia, tapi masalahnya apa yang Langit lakukan dulu atau apa yang terjadi dulu tuh sebetulnya menyakitkan kan. Pasti buat kedua belah pihak gitu, karena itu turning point hidup ya. Ya, jadi apakah bisa diperbaiki hubungan itu? Apakah yang terjadi sebenarnya kenapa dia nggak muncul? Kenapa dia nggak muncul? Nah, itu filmnya kira-kira gitu. Kesan lu, jadi yang nonton Bayu nih, kesan lu gimana, Bayu? Kesan gue sebetulnya kan pertama filmnya ini sebetulnya udah cukup oke ya kalau secara gambar ya. Dia berusaha replicate tahun 99 dengan ponsel Nokia, dengan mobil yang plat nomornya sesuai dengan tahun pembuatan yang sesuai. Cukup niat lah, dan gambar-gambarnya terlihat well crafted.
Tapi agak-agak ini ya, dari soal cerita nih. Oke. Dari soal cerita yang satu, dari judulnya aja Cinta dari Timor itu nggak ada kayak salah sebetulnya judulnya itu. Tapi oke lah gitu. Karena nggak ada cinta dari Timor. Mereka ketemu di Jakarta juga. Ketemu di Jakarta. Si Zara praktiknya orang Jakarta yang asal Timor gitu. Itu bangsanya. Anyway, sebelum Cinta dari Timur ini kalau nggak salah judulnya Referendum 99, which is lebih nggak masuk lagi, jadi mungkin oke lah gitu. Karena itu jadi bicara politik banget itu. Ya, jadi ini sebetulnya film cinta-cintaan sih. Film cinta-cintaan yang punya potensi banget kalau menurut gue untuk bisa menarik. Karena satu, hubungan yang tiba-tiba terpisah oleh suatu keadaan yang di luar kuasa mereka. Peristiwa referendum Timur Timur, yang satu orang Timur Timur. Jadi pada saat referendum gimana mereka, kan sebetulnya banyak potensi lah yang bisa digali di situ. Tapi dia nggak kesini, ini lebih ke percintaan. Sebetulnya mau backdropnya apa aja nggak masalah gitu, karena nggak ada kita di Timur Timur tuh cuman kayak di setting di rumah, which is mungkin syuting di Blok M, gue nggak ngerti deh. Nah, jadi ada kurang hubungan sama Timor, terus menurut gue jadi cuman tempelan doang gitu. Kayak kegiatan referendum, demonstrasi orang Timor. Kekerasannya ada gak, Bay? Nggak ada. Itu kan terkenal tuh sampai ke media luar juga. Ya, cuman dia oke banget dengan apa ya, menghadirkan orang Timor looking guys untuk berdemo Timur di situ. Bisa gitu. Kayak film Kakak Bos juga mungkin. Aktor-aktornya. Terus ya menurut gue cuma tempelan, jadinya sebenarnya ini kisah cinta aja dengan bahasa yang apa ya, romantis, nyeni gitu loh bahasanya. Yang kalau menurut gue kalau sebagai tontonan ringan tentang dua kisah anak manusia yang saling jatuh cinta, ya oke aja menurut gue. Oke. Terus sama Zahra nih, setelah sempat tenggelam dari bioskop ya. Kalau di series dia kan muncul terus. Masih. Nah, di bioskop dia ngilang. Gimana, Bay? Jadi kan setahu gua lu fans berat nih sejak Dua Garis Biru. Ya, dan gue melihat mudah-mudahan Zara diberi kesempatan lagi main sama produser maupun director yang punya film di sana. Karena gue ngeliat film ini dia bermain paling bagus. Apa gue nggak tahu karena gue bias ya. Jadi ngeliat dia, udah lama nggak ngeliat dia di bioskop, oke banget. Gitu. Secara deliverynya masih dengan natural delivery yang jarang dipunyai orang. Betul, yang kata-kata tuh kayak keluar dari kepalanya ya, kayak bukan hafalan ya. Jadi kita pas nonton tuh kayak dia nggak berakting gitu loh, kayak dia immerse di karakternya. Yang masih gue lihat di situ gitu, karena itu kan yang membuat gue jatuh cinta sama dia di Dua Garis Biru ya. Gue berharap dia masih dikasih kesempatan lagi, cuman nggak tahu ya apa yang menyebabkan dia nggak diminati lagi oleh para produser. Sebetulnya didukung oleh banyak bintang ya. Oh iya. Jadi ada Tio Pakusadewo, ada Ferdi Sulaiman yang jadi Widi Mulia yang jadi omnya Zara yang antagonis di situ. Widi Mulia cewek kan? Cewek. Jadi ceweknya jadi ibunya Zara. Iya. Sebenarnya trivia menarik ya. Widi Mulia jadi ibunya Zara. Sementara Widi Mulia ini kan ibunya Putri kan, Widuri Putri. Widuri Putri jadi adiknya Zara di keluarga Cemara. Iya, dan suaminya Widi? Iya, Dwi Sasono jadi bapaknya Zara. Dua Garis Biru. Jadi hubungan keluarga deket nih. Mesti kalau lebaran sih saling sowan nih. Itu. Gue terus terang seneng baik kalau lo bilang Zara charmnya masih kelihatan lagi di sini ya, karena di beberapa series yang gue nonton, di film yang tayang streaming gitu kan, dan di Virgo, gue mulai ngelihat udar nih charmnya gitu buat gue ya. Ya gue rasa mungkin kalau dia didirect oleh
director yang oke kayak Gina Esnur dengan skrip yang bagus ya. Kalau ini terus terang gue nggak ngelihat secara cerita menarik kayak seperti gue bilang tadi, kayak, lo bisa kok menikmati cuman cinta-cintaan mereka. Nggak usah ada latar belakang timurnya ya. Nggak usah ada berbelakang timur karena nggak ada juga signifikansi timurnya gitu. Oke. Jadi memang sekedar ini cinta klasik ya yang ditentang oleh Bapak. Kita cinta dari SMA juga gitu, ya kan? Oke. Jadi skor Menurut gue nggak jelek-jelek banget. Si Zara masih kelihatan charming di sini. Gue kasih nilai 6. Oke. Passing score. Ya, passable lah ya. Ya. Jadi yang memang tertarik mau nonton Cinta dari Timur, segerakan. Karena Kayaknya nggak mungkin. ya layarnya terbatas gitu kan. Jamnya juga terbatas. Kalau memang udah nggak keburu ya udah tunggu streamingnya aja gitu kan. Makasih udah mampir. Jangan lupa share, like, komen. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.